Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana menyederhanakan rangkaian gerbang logika menggunakan aturan boolean. Nah, apa itu aturan boolean? Mari kita simak materi berikut ini. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian gerbang logika dasar. Jadi di mana di situ ada dua atau lebih dari gerbang logika yang dihubungkan menjadi satu, tergantung dari tujuan atau persamaan dari logika tersebut menggunakan persamaan logika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita menyederhanakan sebuah rangkaian logika menggunakan aturan boolean. Nah, di sini nanti kita akan memproses dari persamaan logika yang sudah kita dapatkan. Kita akan menyederhanakan menggunakan aturan boolean. Sehingga nanti kalau kita ingin mengimplementasikan dalam bentuk rangkaian gerbang logika menggunakan kumpulan dari beberapa gerbang logika dasar, maka tentu nanti rangkaian yang kita gunakan atau gerbang yang kita gunakan itu akan menjadi lebih sederhana. Nah, bagaimana aturan boolean itu? Nah, dari sisi definisi sendiri bahwa aturan boolean ini sebenarnya seperti pada aljabar matematika, di mana di dalamnya itu memuat aturan-aturan yang menyatakan hubungan antara input suatu rangkaian logika dengan outputnya. Nah, contoh pada persamaan di bawah ini, misalkan ada sebuah persamaan gerbang N yang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan A dot B. Nah, jika kita tuliskan menggunakan tabel kebenaran, ini kan sebenarnya tabel kebenaran fungsi N yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana output dari Y ini adalah hasil N dari input A dan input B. Masih ingat bagaimana ciri-ciri gerbang logika N? Gerbang logika N itu dia akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1. Nah, ini jika A1 kemudian B-nya 1, maka outputnya 1. Jika ada salah satu saja input yang bernilai 0, maka semuanya maka outputnya akan bernilai 0. Nah, dari tabel kebenaran ini kan tadi persamaannya kita tuliskan A dot B, begitu kan ya. Nah, tapi dalam kasus lain kita juga bisa menuliskan persamaan A dot B ini atau A and B itu bisa kita balik menjadi B dot A, atau dalam artian B di-n-kan dengan A. Nah, secara definisi ini akan menghasilkan apa? Maknanya ini kan sama gitu ya. A di-n-kan dengan B, atau kita definisikan sebagai B di-n-kan dengan A. Nah, dari sisi definisi ini sama gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan persamaannya ke dalam tabel kebenaran, ini pasti nanti akan menghasilkan nilai Y yang sama atau nilai output yang sama. Baik kita buatkan tabel kebenaran antara A dot B maupun B dot A, pasti nanti hasilnya akan sama. Nah, bagaimana jika persamaan logikanya ini sangat kompleks atau sangat banyak sekali? Nah, maka salah satu cara untuk menyederhanakan dari persamaan logika atau rangkaian logika itu dengan menggunakan aturan-aturan boolean. Nah, ini dia kurang lebih ada 10 aturan-aturan boolean yang bisa kita gunakan nanti dalam proses penyederhanaan. Nah, ini sebenarnya mirip dengan aljabar matematika. Ini misalkan dari sisi fungsi identitas gitu ya.
jika ada X diorkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan X. Nah, kenapa X? Nah, karena OR ini tergantung dari nilai X-nya. Karena yang 0 ini sudah masih ingat fungsi OR, dia akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Nah, maka jika ada persamaan logika X OR 0, ini 0 sudah pasti, artinya ini sudah tidak dianggap, maka tergantung dari nilai X-nya. Kalau X-nya 1 ya pasti 1, kalau X-nya 0 ya 0. Nah, itu namanya fungsi identitas. Begitu juga dengan fungsi identitas pada gerbang N. Ya, jika ini ada X N 1. Nah, masih ingat gerbang logika N, dia akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1. Maka dari persamaan ini karena input yang kedua ini sudah bernilai 1, maka nilai outputnya ini akan tergantung pada nilai input X gitu ya. Kalau X-nya 0 ya ini pasti 0. Kalau X-nya 1 ya ini pasti 1. Karena input yang kedua ini sudah pasti 1 gitu kan. Nah, ini namanya fungsi identitas. Kemudian yang kedua ada fungsi komplement. Nah, bagaimana fungsi komplement itu? Nah, jika ada X diorkan dengan not dari X atau kebalikan dari X, ya, invert dari X, atau X bar, bisa kita tulis X bar, X diorkan dengan X bar, maka hasilnya pasti 1. Pasti. Kalau misalkan X-nya 0, X barnya 1. Nah, dimana fungsi OR ini kalau salah satu saja inputnya bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Nah, dengan fungsi seperti ini pasti akan menghasilkan nilai 1. Sudah pasti. Nah, kalau tidak percaya nanti silakan dicoba gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari fungsi N, X di N kan dengan X bar, pasti nanti hasilnya 0. Pasti, karena N itu akan bernilai 1 jika kedua inputnya adalah 1. Kalau X di N kan dengan X bar, ini pasti nilainya akan berbeda. Misalkan X-nya 1 ya X barnya 0, atau kalau X-nya 0 ya X barnya 1. Sehingga kalau ini kita N kan, ini pasti akan menghasilkan nilai 0. Nah, berikutnya X diorkan dengan X, ya pasti X nilainya. Nah, ini bedanya dengan aljabar yang biasa, aljabar matematika. Kalau matematika ini proses matematika, X ditambah X ya 2X gitu. Nah, berbeda dengan aljabar pada persamaan logika. X ditambah X ditambah ini artinya diorkan gitu ya, bukan ditambah secara matematika biasa gitu. Tapi X diorkan dengan X, maka hasilnya ya X gitu ya. Kalau X di-N-kan dengan X, ya X, tergantung dari X gitu kan. Bukan X kuadrat ya, tapi X ya. Karena nilai output itu tergantung sekali pada nilai inputnya. Nah, kemudian X plus 1 sudah pasti 1. X diorkan dengan 1 sudah pasti 1. X di-N-kan dengan 0 sudah pasti 0. Nah, karena ingat, digital itu nilai kepastian ya. Jadi nilai outputnya sudah pasti gitu ya. Nah, dan ini sudah diuji gitu ya. Nah, kemudian ada namanya involution. Apa itu involution? Nah, ini kalau ada X bar kemudian dibarkan, atau negasi dinegasikan, atau sesuatu yang negatif dinegatifkan, maka hasilnya positif gitu ya. Atau X bar dibarkan, maka hasilnya kembali kepada input itu sendiri. Nah, misalkan X-nya 0 dibarkan jadi 1 dibarkan lagi, ya 0 lagi, akan kembali ke nilai itu sendiri. Nah, kemudian ada fungsi atau sifat komutatif. Nah, ini seperti pada matematika biasa gitu ya.
jika ada X diorkan dengan Y, maka ini nanti hasilnya sama dengan Y diorkan dengan X. Ya, atau kalau dalam matematika biasa kan begini ya, X ditambah Y itu sama dengan Y ditambah X. Kan mirip ya. Nah, kemudian kalau ada X di-n-kan dengan Y, ini sama dengan Y di-n-kan dengan X. Kalau dalam matematika biasa kan X dikali Y sama dengan Y dikali X. Jadi yang sebelumnya ini, yang sudah kita coba ini, nah ini merupakan sifat komutatif gitu kan ya, karena ada Y itu sama dengan A N B, itu juga bisa kita tuliskan Y sama dengan B N A. Nah, kemudian ada fungsi asosiatif atau sifat asosiatif. Nah, ini juga sama dengan kayak matematika biasa gitu ya. Jika misalkan di sini ada 3 input, X or Y or Z. Nah, ini yang mana dulu nih yang mau kita kerjakan? Mau Y or Z dulu, atau kita juga bisa mengerjakan X or Y dulu. Nah, ini nanti akan menghasilkan output yang sama. Nah, kalau dalam matematika kan gini ya, X ditambah Y ditambah Z. Nah, kita kan bebas mana dulu yang mau kita kerjakan, X ditambah Y dulu atau Y ditambah Z. Nah, kan sama ya. Kemudian ada X N Y N Z, atau X di-n-kan dengan Y di-n-kan dengan Z gitu ya. Nah, ini nanti yang mana dulu yang mau kita kerjakan? Apa Y di-n-kan dengan Z dulu, atau X di-n-kan dengan Y? Nah, jadi bebas kita mau mengerjakan yang mana dulu. Nah, sifat ini disebut sebagai sifat asosiatif. Ini kayak persamaan matematika biasa gitu ya. Nah, kemudian yang distributif ini juga seperti seperti matematika yang pada umumnya. Nah, cuma nanti ada sedikit perbedaan. Nah, bagaimana sifat distributif ini? Nah, jika ada input X di-n-kan dengan Y or Z. Nah, perhatikan ya, ini yang dikerjakan dulu nih Y or Z-nya dulu, baru hasilnya nanti di-n-kan dengan X. Ini bisa kita jabarkan. Jadi X-nya di-n-kan satu persatu. X di-n-kan dengan Y. Ini ya. Kemudian hasilnya ini di-or-kan dengan X di-n-kan dengan Z. Nah, mirip kayak matematika pada umumnya gitu ya. Kalau ada X dikalikan dengan Y ditambah Z, maka kalau kita distribusikan kan X dikali Y ditambah X dikali Z, satu persatu gitu ya. Nah, cuma di sini akan ada perbedaan ketika operasinya ini OR dulu, atau X diorkan dengan Y and Z. Operasi besarnya ini X, kalau tadi kan N gitu ya. Nah, ini operasi besarnya itu adalah OR, dimana nilai X ini diorkan dengan hasil dari Y and Z gitu ya. Nah, kalau dalam proses matematika biasa ini ya sudah gini aja, X ditambah Y kali Z. Tentu Y dikali Z ini yang akan diproses lebih dulu gitu kan ya. Nah, karena ini adalah persamaan logika, nah, aturan boolean ini beda ya, beda di sini nanti. Ternyata ini bisa kita distribusikan juga. Nah, sama seperti kasus sebelumnya, ini berarti nanti X diorkan dengan Y, X diorkan dengan Y ini, kemudian di-n-kan dengan X diorkan dengan Z. Nah, hati-hati di sini. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, silakan kalau mau nyoba-nyoba ini bisa dibuktikan ya. Hasil-hasil seperti ini bisa dibuktikan masing-masing. Kemudian yang ke-9 ini ada sifat De Morgan. Nah, apa itu sifat De Morgan ini? Jadi kalau ada sebuah operasi logika kemudian dibarkan, maka sifat
barnya ini itu dioperasikan ke dalam masing-masing variabel atau operasinya. Contoh, X diorkan dengan Y, kemudian hasilnya dibarkan gitu kan ya. Maka nilai ini akan sama dengan ini apa namanya? Ini persamaan NOR nih ya. X ditambah Y, X diorkan dengan Y kemudian dibar, ini sama kayak operasi NOR. Nah, ini kalau kita jabarkan ini akan sama dengan X-nya dibarkan. Oke. X bar gitu ya. Kemudian tandanya ini dibarkan plus jadi dot. Atau kalau ada operasi OR jadinya N gitu ya. Kemudian Y dibarkan. Jadi hasilnya X bar N Y bar. Begitu juga dengan operasi N. Nah, ini kayak NAND nih. Ada operasi N kemudian dibarkan. Nah, sama kayak NAND ya. Ini juga sama, masing-masing variabelnya dibarkan, X bar, Y bar. Kemudian tandanya juga operasinya ini dibarkan juga, N jadinya OR. Nah, ini adalah sifat De Morgan. Nah, ini sangat banyak sekali aplikasi penyederhanaan gerbang logika atau persamaan logika ini menggunakan aturan De Morgan. Nah, ini silakan diperhatikan baik-baik gitu ya. Kalau yang tadi 1 sampai 7 ini adalah ya sifat kayak operasi matematis atau operasi matematis biasa gitu kan ya. Kalau yang 8 ini ada perbedaan di sini operasinya. Nah, yang 9 ini mungkin baru gitu ya. Ini khusus untuk apa namanya? Persamaan logika gitu kan. Ini diperhatikan betul ya. Kemudian yang terakhir ini ada absorption. Nah, apa itu absorption? Ini, jika ada X diorkan dengan X and Y. Ya, ada X diorkan dengan X and Y, ini nanti hasilnya sama dengan X. Kenapa? Karena nilai Y ini tidak akan mempengaruhi nilai output. Dengan kata lain, nilai output ini nanti hanya akan dipengaruhi oleh nilai X jika ada persamaan seperti ini gitu ya. Nah, begitu juga dengan operasi N. X di N kan dengan X plus Y atau X or Y. Ini nanti hasilnya sama dengan X. Nanti ini kita coba buktikan ya. Ini kita turunkan menggunakan aturan boolean, ini juga nanti akan bisa menghasilkan nilai seperti ini gitu. Baik menggunakan aturan boolean maupun menggunakan tabel kebenaran, ini pasti nanti hasilnya sama. Nah, nanti coba kita turunkan. Nah, ini ada contoh persamaan logika. Ada berapa input di sini? Ada 3 ya. Ada A, B, dan C. Nah, untuk menghasilkan output X, wah ini operasinya seperti ini gitu ya. Kelihatan banyak sekali operasinya. Nah, kita akan mencoba menyederhanakan persamaan ini supaya menjadi sebuah persamaan yang sederhana. Nanti kalau dibuat menjadi rangkaian yang menggunakan gerbang logika, nah ini nanti agar meminimalisir penggunaan gerbang logika ya. Sehingga kalau kita mau mengimplementasikan dalam bentuk hardware atau menggunakan IC, ya kita IC-nya nggak banyak-banyak. Kalau ini kita butuh berapa IC nih? Ada not, ada berapa not? 1, 2 gitu ya. N-nya 1, 2. Kemudian OR-nya 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada N lagi. Banyak. Ya, nanti kita akan menyederhanakan ini. Nah, kita akan menyederhanakan ini menggunakan aturan aljabar boolean. Baik, kita sudah punya persamaan kombinasional
dimana di sini kita mempunyai satu buah output yaitu X dengan 3 buah input yang dikombinasikan seperti pada persamaan berikut. Nah, ini nanti kita akan mencoba menyederhanakan persamaan yang sudah ada ini menggunakan aturan boolean. Dari sifat-sifat aturan boolean tadi, kita bisa memilih salah satu dari aturan yang ada untuk menyederhanakan persamaan ini. Baik, langkah pertama apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan De Morgan, dimana kita akan menghilangkan bar-barnya dulu. Oke, ini A di N-kan dengan B bar, kemudian di N-kan dengan A or C. Ini kalau bisa saya tulis, ini saya tulis dalam kurung seperti ini. Oke, kemudian ini coba kita hilangkan barnya dengan menggunakan aturan De Morgan, bar yang besar ini. Oke, ini satu bagian. Kemudian karena ini N dibarkan jadi OR. Oke. Nah. Baik. Kemudian yang sebelah kanan ini, yang satunya ini juga kita uraikan menggunakan aturan De Morgan. A, ini kalau kita kasih kurung dulu, kemudian ini proses ini kita jabarkan. Apa yang terjadi di sini? Ada apa? Ada A bar, kemudian di N-kan dengan B bar 2 kali, ya kan? Kemudian di N-kan dengan C bar 2 kali. Nah, kemudian yang sebelah sini A B bar ini bisa kita uraikan lagi menjadi A bar, kemudian OR, ya kita hilangkan bar yang di atas ini, B bar 2 kali. Oke. Kemudian yang OR ini juga kita uraikan, A bar N C bar. Oke, kita kasih kurung. Nah, kemudian ini menjadi apa ini? Menjadi A bar B, A bar B bar di bar jadi B, ya. Kemudian C bar dibarkan jadi C. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang bisa kita lakukan lagi? Baik, ini A bar tambah B bar dibarkan jadi B. Oke, kemudian ditambah apa ini? A bar C bar, dan ditambah apa ini? Nah, ini ada A bar di N-kan dengan B, di N-kan dengan A bar, di N-kan dengan B. Ini sebenarnya perulangan saja, ya. Bisa kita tulis A bar di N-kan dengan B, di N-kan dengan C. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi di sini? Oke, ini coba apa namanya, kita kelompokkan ini yang punya A bar. Nah, ini misalkan A bar tambah A bar C bar, ini saya pindah posisinya, kemudian tambah B, ini saya pindah, kayak tukar, tambah A bar B C. Oke. Nah, kemudian dari sini bisa kita tuliskan kembali A bar. Nah, ini menggunakan aturan distributif. Aturan distributif ini sama-sama punya A bar. Ini kita keluarkan, kemudian 1 diorkan dengan C bar. Dari mana 1? Nah, karena A bar ini kita N-kan dengan 1. Ini asalnya
asalnya seperti aturan distributif ya. Aturan distributif kayak perkalian biasa, A bar dikalikan 1, kemudian A bar dikalikan dengan C bar. Kemudian ini juga sama-sama punya B, ya kan? B-nya kita keluarkan. Kemudian 1 plus A bar C. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, kita lihat 1 diorkan dengan berapapun nilainya akan menjadi 1. Maka kita tuliskan A bar N 1. Kemudian ditambah B 1 diorkan dengan berapapun hasilnya nanti akan 1. Sehingga bisa kita tuliskan hasilnya di sini A bar di-n-kan dengan 1 menjadi A bar. Kemudian B di-n-kan dengan 1 menjadi B. Sehingga persamaan sederhananya adalah A bar plus B atau A bar or B. Nah, sederhana bukan? Dari persamaan yang rumit atau kompleks seperti ini menjadi sebuah persamaan yang sesederhana ini. Nah, bagaimana? Bisa dipahami bukan? Nah, jadi tadi setelah kita turunkan, ya kan, ini kan persamaannya ini panjang gitu ya. Ternyata setelah kita sederhanakan menjadi rangkaian atau persamaan yang sangat sederhana. Ternyata di sini kita cukup cuma 2 input saja. Dan cuma ada 2 operasi, ada not sama or gitu ya. Sehingga nanti kalau kita gambarkan menjadi sebuah rangkaian gerbang logika, ini hasilnya seperti ini. A not, ya kan? Kemudian diorkan dengan B. Bagaimana? Simple nggak? Daripada kita membuat rangkaian ini, ternyata C bisa kita eliminasi gitu ya. Ternyata C tidak mempengaruhi nilai output X. Yang berpengaruh hanya nilai ini A dan B saja ya. Nah, ini kalau kita gambarkan. Nah, coba bayangkan kalau menggunakan persamaan ini kita implementasikan menjadi rangkaian gerbang logika. Tentu berapa banyak gerbang ini? Padahal setelah disederhanakan kita hanya membutuhkan 2 gerbang, not dan or saja. Nah, nanti silakan dicoba di modul praktikum. Nah, nanti ada kasus-kasus yang bisa kita sederhanakan gitu ya. Oke. Nah, bagaimana materi kita hari ini? Asik kan? Bisa menyederhanakan dari persamaan atau rangkaiannya rumit, bisa kita sederhanakan menjadi rangkaian yang sangat sederhana. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.